Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Wah, adik-adik di rumah sudah siap ya? Semuanya sudah mandi? Semuanya sudah sarapan? Ya, semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Oke adik-adik, anak Tuhan itu tahu ya, hari ini harinya Tuhan buat kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik di rumah silakan ambil posisi yang manis ya. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada pagi ini. Ibu guru juga mau sapa adik-adik sekolah minggu yang kelas kecil ya, yang juga mengikuti ibadah live pada pagi ini. Halo adik-adik ya. Ya, ada Rolando di sana. Halo Roland, apa kabar Roland? Ya. Semuanya sudah tidak mengantuk kan? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya. Adik-adik kecil saya sudah semangat, sudah siap ya. Sudah mau tepuk tangan, mau goyang-goyang memuji Tuhan. Kenapa? Karena hati kita bersukacita, karena kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan lewat pujian kita pada pagi ini. Ya. Adik-adik sebelum itu, ayo dong kita berdoa dulu ya. Kita mohon tuntunan Roh Kudus menuntun kita dalam ibadah kita pada pagi ini. Ya. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga, dan selamat pagi Roh Kudus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih sepanjang malam Tuhan melindungi kami, sehingga kami boleh tidur dengan pulas dan tenang. Dan pagi ini tubuh kami sehat dan kuat. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar pada kami. Bapa di sorga, kami pada pagi ini akan masuk dalam ibadah persekutuan anak-anak sekolah minggu. Bapa di sorga, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau masuk dalam ibadah ini dengan mempersembahkan diri kami, menaikkan puji-pujian kepadamu, dan kami mau juga mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik kecil, ayo semuanya sekarang kita berdiri. Adik-adik di rumah ayo berdiri ya. Ya, kita mau menyanyi kembali lagu yang minggu lalu, masih ingat? Halo, halo, hello, hola. Halo, halo, hello, hola. Apa kabarmu? Cucu. Ya. Masih ingat kan? Oke, kita menyanyi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua
Adik-adik, kabarnya pasti semua baik ya. Semua sehat. Puji Tuhan, semuanya sehat. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu beserta kita di dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu lagi. Saya senang berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan dan kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita. Ayo kita nyanyi, saya senang berdoa. Tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Untuk itu adik-adik di rumah silakan duduk yang manis, pegang Alkitabnya, dan kita berdoa dulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar firman pagi ini yang boleh kami baca dan dengarkan, boleh kami pahami Tuhan, dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ibu guru yang akan membawakan firman Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus juga berkati, sehingga dapat menyampaikan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, minggu ini kita masih cerita bagaimana kebaikan Tuhan kepada murid-muridnya ya. Nah, namun sebelum itu, Ibu Guru mengucapkan terima kasih ya buat adik-adik yang dengan tekun menghafal ayat hafalannya. Wah, luar biasa ya semangatnya. Ya, bagi adik-adik yang belum menghafal, ayo dong belajar ya, belajar menghafal dan kirimkan videonya ya. Nanti Ibu Guru tampilkan kembali dalam ibadah live seperti pagi ini. Nah, pagi ini kita akan cerita kembali firman Tuhan ya, yang terambil dari dalam kitab Yohanes. Ya. Adik-adik di rumah yang kelas 1 sampai kelas 4 sudah bisa membaca sendiri ya.
Nah, bagi adik-adik yang masih usia batita ke bawah, ada mama atau papa yang membacakan. Ya, kita sama-sama buka Alkitab, kitab Perjanjian Baru dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Wow, cerita apa itu ya? Nah, judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca sama-sama ya, buat mama dan papa juga adik-adik yang sudah bisa membaca. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang itu ya, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wah, luar biasa ya cerita pagi ini. Wah, mujizat apa lagi yang Tuhan mau buat pagi ini? Ya, dua minggu yang lalu Tuhan Yesus melakukan mujizat. Masih ingat apa? Membangkitkan orang yang sudah meninggal. Kemudian minggu lalu lagi ceritanya Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu meredakan angin kencang yang ada di danau. Ya, ketika perahunya sudah mau tenggelam, nah Tuhan Yesus berkata kepada angin itu, "Diam." Maka angin itu menjadi tenang, lautnya tenang, dan mereka boleh sampai ke daratan. Nah, pagi ini Tuhan Yesus kembali melakukan mujizat adik-adik. Wah, Tuhan Yesus kita itu hebat ya. Nah, adik-adik, cerita pagi ini lebih menarik adik-adik kisahnya. Ya, kisahnya ada seorang anak kecil adik-adik. Ya. Nah, anak kecil ini membawa bekal, ya, karena dia ikut sama orang tuanya. Mereka mengikut kemana Tuhan Yesus akan pergi. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sebenarnya sudah kecapaian adik-adik, karena semakin hari orang banyak yang senang kepada Tuhan Yesus, senang bersahabat dengan Tuhan Yesus. Dia mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus
Dia mau selalu memberi dirinya untuk bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka mau mengikutinya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, ayo kita ke seberang Danau Galilea ya, supaya orang ini tidak mengikuti kita. Ya, kita diam-diam melewati laut. Tetapi orang banyak itu mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan ke seberang Danau Galilea. Sehingga pada saat Tuhan Yesus naik ke perahu, mereka menyeberang, Tuhan Yesus kaget bersama muridnya. Kok di seberang sana tidak sunyi tempatnya? Masih banyak lagi orang. Nah, lihat gambarnya adik-adik, mereka terus mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus kebingungan bersama muridnya. Mereka menghampiri orang itu, tetapi Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Karena kenapa? Tuhan Yesus tidak ingin mereka seperti orang yang tidak punya gembala. Karena mereka haus akan berita tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Mereka mau dibaharui hidupnya untuk lebih baik lagi. Nah, di antara kerumunan orang ini, ya, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang ada padamu saat ini? Karena pada saat itu adik-adik, hari sudah mau gelap dan mereka belum makan adik-adik. Ya pasti lapar ya. Nah, murid Tuhan Yesus melihat ada seorang anak kecil. Anak ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus berkata, bawalah roti dan ikan itu kepada saya. Dan anak kecil ini baik adik-adik, dia tidak pelit ya. Dia mau berbagi dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, kok bisa ya? 5 roti, 2 ikan, terus mau diberikan kepada 5.000 orang. Bagaimana besarnya roti itu supaya cukup? Nah, tetapi anak ini mau memberikan. Ya, dia berikan, dia bawa kepada murid Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil, dan lewat 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan mengucap syukur, ya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah mujizat Tuhan. Yang tadinya cuma 5 roti dan 2 ikan menjadi roti yang sangat banyak dan ikannya juga banyak. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mengumpulkan mereka secara berkelompok-kelompok, ya. Mereka duduk di padang gurun, padang rumput. Padang rumput yang hijau mereka duduk. Nah, di situ murid Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan itu supaya cukup untuk mereka makan. Sehingga mereka mendapatkan roti dan ikan, makan sampai kenyang. Nah, bukan cuma sampai di situ adik-adik, ternyata dari 5 roti dan 2 ikan ini, ya, masih ada sisanya. Wow, kok bisa ya? Sisanya itu ada 12 bakul, ya, 12 bakul atau 12 keranjang. Wah, semakin banyak ya rotinya. Ya, Tuhan Yesus suruh mengumpulkan agar jangan terbuang. Nah, adik-adik, cerita pagi ini kita mau ya belajar bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tidak pelit. Seperti anak ini, dengan mau membagikan rotinya, dia pakai ya untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus berkati makanannya. Jadi kalau kita makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan tercurah bagi kita. Ya, adik-adik di rumah mau saling berbagi? Ya, ayo kita saling berbagi ya.
Apa yang kita punya, kita bagikan kepada orang yang tidak punya. Seperti anak ini mempunyai 5 roti, tapi dia mau kasih Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang adik-adik. Wow, dahsyat ya, berkat Tuhan. Begitu juga kita, kalau kita mau ikhlas adik-adik, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, ada lagi tugasnya ya, dan ada ayat hafalannya. Nanti ibu guru kembali WA mamanya ya. Apa sih ayat hafalan minggu ini? Nanti kirim kembali videonya ya. Dan nanti kita nonton bersama. Ya, siapa yang melakukan tugasnya? Ya, setia melakukan tugasnya. Oke, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Kita mau nonton dulu ya, supaya adik-adik lebih paham bagaimana sih 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak ya. Bisa dimakan 5.000 orang, bahkan masih ada sisanya 12 keranjang. Oke adik-adik, silakan saksikan video berikut ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Adik-adik sudah nonton kan bagaimana Tuhan Yesus ya melakukan mujizat yang luar biasa. Jadi kita mau selalu berbagi dengan penuh keikhlasan sehingga Tuhan Yesus senang dan Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, sekarang kita menyanyi ya, ada lagunya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkatinya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus
adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik di rumah kita mau berdoa, ya. Kita doa lewat ibadah ini, kita berdoa buat teman-teman kita yang mungkin ada yang ulang tahun, ya, atau ada yang sakit. Biarlah Tuhan yang sembuhkan mereka di rumahnya masing-masing. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa. Pagi ini kami kembali bersukacita Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita indah firman Tuhan pagi ini. Bagaimana Tuhan memberkati orang yang akan makan, yang mengikuti Engkau. Lewat 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Anak ini mau dengan memberikan dengan penuh keikhlasan sehingga Tuhan memberkati makanan itu dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tidak pelit Tuhan, anak-anak yang mau berbagi dengan teman-teman kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih firman-Mu itu akan terus menuntun kami sehingga kami anak-anak-Mu boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan selalu tuntun, selalu selimuti dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami selalu aman dalam perlindungan-Mu. Begitu juga Mama dan Papa, Oma dan Opa yang setia mendampingi kami setiap hari di rumah. Biarlah Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, roh hikmat dan kebijaksanaan untuk menuntun kami Tuhan menjadi anak-anak yang mendengarkan perintah Tuhan dan juga orang tua kami. Dan juga kami boleh mengasihi mereka Tuhan, mengasihi orang tua kami maupun saudara kami di rumah dan teman-teman di mana kami berada. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga Tuhan sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat di dalam pelayanan sekolah minggu di jemaat kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa mengucap syukur kepada adik Timothy yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan Timothy umur yang panjang Tuhan. Diberkatilah Timothy dalam masa pertumbuhannya. Diberkati mama dan papanya yang selalu mendampingi Timothy.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Engkau sanggup membuat mereka kembali kuat dan sembuh sehingga mereka boleh bersuka cita kembali memuji memuliakan nama-Mu. Teman kami Christopher juga Tuhan, kami mengucap syukur dia boleh ketambahan usia. Berkati Chris dalam pertumbuhannya dan juga mama dan kakak yang setia mendampingi adik Chris. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, ayo kita berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pagi ini. Ya, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi ini ya. Namun sebelum itu kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah memberikan persembahan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah bernyanyi. Terimalah semua persembahan dan puji-pujian kami pada pagi ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima berkat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus akan terus menuntun dan melingkupi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih adik-adik. Hari ini semuanya sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya tugasnya. Nah, sebelum Ibu Guru tutup, kita akan tampilkan teman-teman yang menghafal. Ya, ada ayat hafalannya. Mereka dengan setia melakukan tugasnya. Inilah mereka yang sudah menghafal. Ya, terima kasih Mama di rumah sudah menuntun ya adik-adik untuk melakukan tugasnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yohanes Yohanes 17 17 ayat ayat 17b. 17b. Firman-Mu Firman-Mu adalah adalah kebenaran. Hai, nama saya Gerly. Ini adik saya Fanian Feli. Kami akan menghafal ayat hafalan Alkitab. Yohanes pasal 17
ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih. Shalom teman-teman, namaku Immanuel Yahya. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Makasih. Selamat malam. Saya Jonathan Asis Selegar. Yohanes 17 ayat 17b. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Makasih kepada Tuhan sebab Ya, baik. baik. Mazmur, bilang Mazmur Mazmur 136. 6 Berapa? 136 ayat 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 1a. 1a. Malam. Selamat malam. Namaku Namaku Joshua Yosua Siregar. Siregar. Yohanes Yohanes 17 17 ayat ayat 17b. 17b. Firman-Mu Firman-Mu adalah adalah kebenaran. kebenaran. Terima kasih. Makasih.